Bapak Ibu kami yang berbahagia. Pertama-tama marilah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini. 2. Mengukuhkan Saudara Marinus Isagi sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kerom masa bakti 2021-2026. Ketiga, dengan ditetapkannya keputusan ini, maka pengurus lembaga masyarakat adat tersebut, diktum pertama dan diktum kedua, keputusan ini dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lembaga masyarakat adat Provinsi Papua. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua dan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kerom, tanggal 15 Desember tahun 2021, akan berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, disaksikan oleh Bupati Kabupaten Kerom, para musbida, masyarakat adat, para hamba Tuhan. Dengan ini menyatakan bahwa 1. Apakah saudara ketua dan pengurus LMA menghormati dan rawat Pancasila, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Ya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMA dan siap menjadi pilar daripada pemerintah daerah Kabupaten Kerom, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kerom, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Kerom, dan siap mendukung melaksanakan program pemerintah dalam hal ini Kamtibmas di wilayah Kerom. Terima kasih. Masalah hak masyarakat dari tanah Papua itu pertama mulai dari pemerintah dulu. Kalau pemerintah itu membina masyarakat, maka masyarakat wajib pasti akan melaksanakan. Karena roda pemerintahan itu tidak membina masyarakat, maka masyarakat juga tidak akan jalan, akan kocar kacir juga sama. Nah, dengan adanya pelantikan hari ini LMA Kabupaten Kerom, dari Bupati sudah disampaikan bahwa hak-hak atau kewajiban LMA harus menjalankan. Nah, ini satu contoh Bupati. Nah, mungkin ada Bupati kabupaten lain bisa meniru Bupati Kabupaten Kerom. Bahwa kami lembaga adat Provinsi Papua menilai bahwa lembaga adat yang selama ini pembinaan beberapa kabupaten kurang. Yang mungkin ada beberapa saja, seperti Kabupaten Lanijaya, Bupati Bepai Balong, itu pembinaannya bagus. Bupati Wamena itu bagus, Bupati Merauke bagus, Bupati Gul bagus. Mungkin yang 4 orang tambah Bupati Kerom menjadi contoh untuk semua Bupati Tanah Papua. Salah satunya Bupati Kerom menjadi contoh. Mungkin besok tanggal 17 Desember ini ada ulang tahun LMA, nanti ada bupati yang bikin sambutan atau kirim pidato di kantor LMA provinsi, di undangan langsung ini, supaya semua tahu Papua ini, lembaga adat ini tidak ada berpikir nego-nego. Jangan hanya sekarang lembaga adat berpikir dalam bagaimana melawan kemiskinan di tanah Papua, dari itu ekonomi dan ketertinggalan. Dan LMA Papua sangat mendukung 100% kepada pemerintah untuk mengawal. Nah, LMA Kabupaten Kerom benar-benar mengawal pemerintahan yang sedang berjalan. Dan cara bagaimanapun, kondisi apapun, kawal apa yang diperintahkan Bupati baru saya kita dengar tadi. Harus penataannya lebih baik, pengurus lengkap baik-baik, polisi adat, satgas
jaga pos-pos adat baik-baik. Hak wilayah diselesaikan. Kami lembaga adat Provinsi Papua akan membackup penuh 100% kepada Kabupaten Kerom. Bukan saja untuk pengawalan, untuk pembangunan pun kami akan melibatkan semua dengan cara apapun kami akan turun tangan. Dan harapan saya Kabupaten Kerom adalah sebagai cahaya atau terang semua tanah Papua. Itu pegang kata ini. Harus jadi contoh adat di tanah Papua mulai dari Kerom. Oke, Pak Ketua, selain LMA kan ada juga lembaga adat lain. Kira-kira pesan dari Pak Ketua agar tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya di lapangan seperti apa? Kalau lembaga adat sekarang ini, kita bicara dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga itu mulai dari pemerintah membina, berarti pemerintah melihat harus sesuai dengan aturan yang berlaku ADRT. Karena sudah kita nanti ada masalah. Kalau aturan itu diatur lembaga, maka berjalan jadi mitra pemerintah, maka harus aturan-aturan itu aja. Tapi lembaga lain, lihat ada nomenklatur atau tidak. Kalau tidak, kasihan bupatinya. Tapi atur baik-baik, itu aja. Semua adat itu diakui, dihargai. Tapi lebih baik masuk di bawah lembaga adat supaya lembaga adat bagi mereka. Seperti Odo Api, Odo Folo, lembaga adat itu bisa bagi mereka, bisa. Supaya jadi masalah. Karena di situ menyangkut pelaporan. Jadi saya Ketua LMA Provinsi Papua sampaikan sesuai aturan yang ada. Kalau lembaga adat Papua ini sudah punya anggaran, sudah diatur oleh negara, sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada di situ. 2% sudah ada dana OSUS, maka dia wajib untuk menerima uang. Sudah ada aturannya. Arahan Presiden sudah ada, arahan Menteri Dalam Negeri sudah ada, peraturan Gubernur sudah ada. Jadi lembaga adat punya hak untuk menerima 2% dana OSUS. Perempuan 2%, agama 2%, udah diatur dalam peraturan pemerintah. Maka lembaga adat yang lain nanti masuk di dalam lembaga adat baru dibagi haknya diatur di situ. Mungkin lebih baik gitu. Jadi pada bersedih-sedih nanti akan ditanyakan kepada bupatinya. Lebih baik dalam situ aja. Untuk keselamatan. Adat atau lembaga adat adalah salah satu tunggu atau mitra dalam perspektif pendekatan pembangunan di Papua. Di antara lain adalah pemerintah dan agama. Jadi kehadiran LMA di Kabupaten Kerom dan juga lembaga adat lainnya termasuk Dewan Adat dan juga lembaga-lembaga paguyuban, lembaga-lembaga ikatan kerukunan keluarga, semua yang ada di Papua, di Kerom, itu sangat penting. Karena warga masyarakat Kerom adalah masyarakat adat. Dari mana saja sukunya? Adalah masyarakat. Kita semua lahir dan dibesarkan dari adat. Lalu kita masuk ke dalam dunia yang modern, lembaga yang modern yaitu pemerintah. Untuk itu, tugas kita bersama, lembaga adat, khususnya lembaga adat Kabupaten Kerom yang baru dilantik. Pertama adalah konsolidasi internal. Bereskan internal struktur kelembagaan, mulai dari kabupaten, turun distrik, 11 distrik ya, beresin 11 distrik, Kerom, 91 kampung, beresin sampai di kampung-kampung. Buktikan kepada kita semua masyarakat Kerom bahwa LMA memainkan peran penting dan strategis dalam mensejahterakan, mendamaikan, merukunkan, menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan adat. Konflik-konflik batas-batas tanah adat menjadi konflik yang kadang membuat pusing pemerintah. LMA harus hadir. Ini penting. Termasuk hari ini kesulitan ekonomi masyarakat adat. LMA harus hadir dengan caranya untuk membantu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat adat. Tentunya lewat komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Saya pikir itu. Terakhir, andalkan Tuhan di dalam setiap rencana dan pekerjaan LMA Kerom.